Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat yang paling besar adalah berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini Bapak sangat bahagia, semakin bahagia, dan bahkan bahagia karena bertemu dengan anak-anakku yang soleh dan soleha, bertemu dengan anak-anakku yang sehat dan kuat. Oleh karena itu, mari kita awali pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, materi kita pada kesempatan ini adalah bab yang kedua, yaitu jujur dan menepati janji. Tujuan pembelajaran. Setelah anak-anakku sekalian mengikuti pembelajaran ini, maka kalian diharapkan yang pertama, memahami makna perilaku jujur. Yang kedua, memahami dalil nakli tentang perilaku jujur. Yang ketiga, memahami contoh perilaku jujur. Dan yang keempat, memahami hikmah perilaku jujur. Berikut pengertian jujur. Jujur adalah berkata benar sesuai dengan kenyataan. Artinya adalah adanya kesesuaian antara hati, ucapan, dan perbuatan. Seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Artinya bahwa orang yang berkata, kemudian perkataannya itu tidak sesuai dengan kenyataan, tidak benar, maka itu namanya adalah berbohong atau berdusta. Sedangkan kita ketahui anak-anakku sekalian berbahagia bahwa dusta itu adalah merupakan ciri-ciri orang munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, ayatul munafiqu thalathun. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berkata kadzaba, maka ia berdusta atau bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, maka dia mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana. Apabila dia diberi kepercayaan, maka dia mengkhianati kepercayaannya itu. Berikut perintah untuk berlaku jujur dan berkata benar. Yang mana jujur ini adalah merupakan perilaku terpuji yang wajib dimiliki oleh setiap orang mukmin, yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Sesuai dengan seruan Allah, sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran surah
Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Berikut, contoh perilaku jujur. Yang pertama adalah tidak mencontek saat ujian. Jadi ketika kalian ulangan, apakah itu ulangannya di rumah atau di sekolah, maka kalian tidak mencontek. Yang kedua, tidak berbohong kepada siapapun. Apakah itu berbohong kepada Allah, berbohong kepada diri sendiri, atau berbohong kepada orang lain. Yang ketiga, mengembalikan kembalian uang belanja. Apabila disuruh oleh orang tua untuk berbelanja di warung, maka jika ada kembaliannya, jika ada angsurannya, maka segera dikembalikan. Contoh yang keempat adalah mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian setelah mengakui kesalahannya itu, segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahannya itu. Kemudian yang kelima, membayar harga barang yang dibeli sesuai ketentuan kantin sekolah. Apabila ketika istirahat anak-anakku sekalian, kemudian kalian membeli di kantin, mengambil sesuatu di kantin, maka kalian harus membayar sesuai dengan harga yang tertera di kantin. Berikut hikmah perilaku jujur. Hikmah atau manfaat yang didapatkan oleh orang yang berperilaku jujur adalah yang pertama, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berperilaku jujur, maka Allah ridho dengannya. Allah senang dengannya. Kemudian yang kedua, perasaan menjadi tenang, tentram. Kemudian yang ketiga, balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendapatkan kemudahan di dalam hidupnya. Artinya bahwa jika di suatu saat mendapatkan kesulitan di dalam hidupnya, maka Allah akan memberikan sinyal. Allah akan memberikan kemudahan jalan keluar dari segala persoalan yang dihadapinya. Dan yang kelima adalah selamat dari bahaya dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan, anak-anak sekalian, yang pertama, bahwa jujur adalah berkata benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Artinya ada kesesuaian antara hati, ucapan, dan perbuatan. Kemudian yang kedua, jujur ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang termaktub di dalam Quran surah Al-Ahzab bahwa ucapkanlah perkataan yang benar. Kemudian yang ketiga, contoh perilaku jujur adalah yang pertama, kalian tidak mencontek ketika ujian, kemudian tidak berbohong kepada siapapun, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya hikmahnya adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati menjadi tenang, tentram, bahagia, kemudian hidupnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan yang terakhir adalah di hari kemudian nanti dia terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Anak-anakku yang soleh dan soleha, setiap kata, setiap untian kalimat dan paragraf yang kita pelajari pada kesempatan ini, Bapak yakin, semakin yakin, bahkan yakin, anak-anakku sekalian bisa menerapkan dan bisa mempraktekkan perilaku jujur ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup pelajaran kita pada kesempatan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.